kali ini saya ingin memberikan informasi kalau misalkan teman-teman di sini ingin bertransaksi, membeli tanah, membeli rumah atau bangunan dengan cara mencicil langsung ke penjualnya. Itu ya. Kalau misalkan teman-teman kan biasanya di pikirannya tuh kalau misalkan jual beli rumah, tanah, bangunan itu ya cicilannya KPR gitu ya. Kalau memang itu belinya dengan tata cara KPR. Kalau misalkan ke pembeli langsung, ke penjual langsung itu juga bisa ya. Tata caranya itu biasanya antara penjual sama pembeli dibuatkan sebuah akta, namanya akta perjanjian ikatan jual beli secara bertahap. Bertahap ini apa? Bertahap sistem tata cara pembayarannya. Jadi katakanlah harga jual beli rumah 500 juta dibayarkan dengan termin 1 tahun, yaitu nanti cicilannya atau DP atau ikatan tanda jadinya itu teman-teman yang atur dengan pembeli. Jadi sebelum tanda tangan ke notaris itu biasanya antara penjual sama pembeli ini terjadi kesepakatan dulu ya. Jadi katakanlah dari harga 500 juta tersebut dibayar ikatan tanda jadi atau DP-nya berapa, lalu tata cara angsurannya bagaimana selama 12 bulan atau 6 bulan atau berapa bulan itu bisa diatur antara kesepakatan penjual sama pembeli. Nah, di PPJB atau di ikatan jual beli bertahap ini juga diatur pula bagaimana kalau misalkan sudah lewat jangka waktu ternyata teman-teman tidak bisa melunasi atau ternyata terjadi molor dari tenggang waktu yang telah disepakati katakanlah 12 bulan tapi teman-teman ternyata prestasi di 13 bulan. Nah, itu biasanya juga disepakati terlebih dahulu apakah ada denda, apakah ada sanksi-sanksi lainnya, itu biasanya juga diatur. Nah, setelah teman-teman tanda tangan akta ikatan jual beli, kan di ikatan jual beli itu setelah diatur tata cara pembayarannya, lalu teman-teman bertanya-tanya, nah sertifikatnya ini lebih baik ditaruh di mana gitu ya. Kalau misalkan sertifikat ini tetap di tangan penjual, itu beresiko untuk dijual lagi ke orang lain. Kalau di tangan pembeli, beresiko saat pembayaran belum lunas akan dibalik nama atau di overkreditkan atau ke apapun itu ya. Jadi antara penjual sama pembeli ini biasanya terjadi kesepakatan, oke, sertifikatnya disimpan aja di kantor notaris. Jadi para pihaknya harus sepakat bahwa selama transaksi perjanjian pengikatan jual beli ini belum lunas pembayarannya, maka sertifikat itu lebih aman ditaruh di kantor notaris karena sebagai pihak yang netral gitu ya. Jadi kalau misalkan si pembeli belum lunas pembayarannya, notaris juga tidak akan kasih sertifikat itu pembeli. Begitupun juga sertifikatnya ini tidak boleh lagi sama notarisnya dikasihkan ke penjual karena di sini sudah ada haknya si pembeli yang sudah memberikan uang DP atau uang angsuran kepada penjual. Nah, di ikatan jual beli juga diatur apabila nanti jual beli telah lunas, maka akan dilakukan akta jual beli di hadapan PPAT yang berwenang, itu juga diatur. Lalu pembayaran PPh-nya, pajak penjual, pembayaran pajak pembelinya, BPHTB juga diatur. Jadi kalau memang teman-teman ingin membeli rumah secara mencicil atau secara angsuran ke penjual yang perorangan bukan developer, itu bisa dilakukan dengan PPJB bertahap itu tadi. Semoga bermanfaat.